Kalau kita membicarakan media, kita akan membicarakan sebenarnya apa sih media itu. Kalau kita membicarakan media, kalau konteksnya media secara umum itu termasuk apa aja sih? Yang mungkin terpikir di kita itu majalah. Ada yang masih baca majalah nggak sekarang? Kemudian apa ya? TV. Kemudian kalau sekarang internet itu sebenarnya jawaban yang agak nanggung ya. Karena internet itu kan banyak, ada website, ada blog, ada segala sesuatu yang menggunakan internet itu ya, padahal kan internet itu kan jaringan. Dan kalau kita mau menyebut spesifik itu, kita mungkin harus nyebut apa yang dimaksud dengan internet itu. Kayak misalnya media menggunakan internet, berarti kayak web gitu ya. Web itu juga macam-macam, ada situs misalnya situs berita kayak Detik, kemudian situs kesehatan misalnya Halodoc, terus situs berita ya tadi Detik, Jawa Pos, terus Kompas kayak gitu. Kemudian ada blog. Kalau blog itu berarti lebih ke personal, publishernya pasti seseorang personal. Kemudian kalau sekarang website itu juga beragam. Terus ada selain website ada sosial media. Sosial media itu saya kaget juga, ternyata WhatsApp itu masuk sosial media ya. Saya kira sosial media itu kayak Instagram, Instagram, apalagi YouTube itu sosial media nggak sih? Nggak ya. YouTube, terus apalagi sosial media, televisi masuk nggak sih? Televisi, jadi kalau televisi itu mungkin banyak program ya, mungkin termasuk film itu juga bisa jadi media. Nah kalau konteksnya kita di konseling, berarti media-media yang digunakan untuk konseling. Kalau saya ngelihatnya lebih ke tools ya. Tapi kalau di persepsi orang pada umumnya, media untuk bimbingan konseling, apalagi ya ini mungkin kan di Indonesia ya, jadi buku tentang media itu kayaknya kurang banget, entah belum ada yang menekuni atau nggak ada yang tertarik untuk bikin bukunya. Agak susah nyari bukunya, karena kalau konteksnya konseling kayaknya kita lebih fokusnya ke tools ya, alat, daripada media. Jadi kalau media, kalau di konseling sekolah itu konteksnya itu masih lebih spesifik, khusus gitu. Itu lebih ke layanan, karena kalau di sekolah kan kebanyakan layanan itu bisa berupa informasi atau konseling. Jadi guru itu selalu ada jam untuk masuk kelas. Itu kalau di sekolah, entah cuma 2 jam atau 1 jam dalam 1 pekan, selalu ada masuk kelasnya. Kemudian termasuk juga penggunaan media itu semacam poster, kemudian gambar-gambar yang ditempel di dinding misalnya, atau informasi-informasi seputar konseling. Nah kita kalau langsung fokusnya ke konseling, itu berarti lebih banyaknya kita ke tools kayaknya ya. Tools itu alat yang digunakan untuk konseling. Jadi dalam satu dalam satu layanan bimbingan konseling, bisa jadi konselor itu membutuhkan bantuan alat untuk menjadi bagian dari terapi atau intervensi. Nah kalau yang kemarin saya kasih di file itu, yang dibaca itu, nah itu contoh intervensi menggunakan alat untuk konseling, untuk terapi. Jadi play terapi itu seringkali memang sasarannya anak-anak ya, karena yang suka main play itu masa anak-anak. Jadi dan anak-anak pun ada saatnya mereka merasakan berada di situasi atau berada di suatu kondisi yang membuat mereka
harus menghadapi tantangan secara psikologis. Misalnya mereka menghadapi bencana alam. Misalnya bencana alam, mereka akan mungkin ada ketakutan yang melebihi yang mampu ditampung atau yang mampu dihadapi oleh si anak, sehingga itu menyebabkan munculnya trauma misalnya, atau ketakutan yang berlebihan, atau bisa jadi muncul ada kecemasan. Jadi kayak cemas itu sebenarnya masih satu ini sama trauma ya. Dan itu beda dengan kalau misalnya sekedar anak nggak mau berangkat sekolah karena dipukuli temannya misalnya, terus kemudian atau nggak suka dengan sekolahnya, kemudian muncul trauma. Karena trauma itu ada tanda-tanda gejalanya, jadi tidak serta-merta ketika anak ketakutan dengan sesuatu lalu kita menyebutnya trauma. Nah, di play terapi kita ngambil contoh yang kemarin ya. Play terapi ini seringkali ketika menggunakan play terapi nggak mungkin dong nggak pakai alat. Pasti ada alat apa yang digunakan untuk menjadi bagian dari terapi. Atau mungkin seni misalnya. Jadi art, pakai menggambar, mewarnai sesuatu atau menggambar sesuatu, atau mungkin termasuk mempraktekkan. Kalau di anak-anak mungkin selain terapi dengan bermain, bisa jadi pakai drama. Itu juga bisa menjadi sebuah terapi. Jadi di drama anak didorong untuk mengekspresikan kayak apa sih kalau ketakutan, kayak apa sih menghadapinya. Karena dalam proses play terapi bisa jadi itu perlu ada yang namanya penguatan atau hal-hal yang berkaitan dengan persepsi. Misalnya apa sih yang anak-anak pikir, misalnya kita ambil anak-anak yang di bencana alam gitu, apa sih yang mereka pikirkan tentang bencana alam, misalnya banjir, longsor. Jadi anak-anak diminta untuk mengeluarkan apa yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan setelah mengalami kejadian di dalam bencana alam. Kalau mereka merasa takut, biarkan mereka mengekspresikan takut itu. Kalau mereka merasa kaget, ya, biarkan mereka mengekspresikan kaget itu. Karena ketika mereka mengekspresikan itu sebetulnya mengeluarkan, mencairkan sesuatu yang membeku di dalam dirinya. Jadi anak-anak pun perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang dia rasakan, supaya mungkin kita sebagai orang dewasa juga perlu mengkonfirmasi bahwa memang sangat wajar ketika melihat air. Kalau kita lihat di air di ember, di bak gitu, kita nggak akan seberapa ketakutan kan ya. Kenapa? Karena airnya jumlahnya sedikit. Tapi kalau tsunami misalnya, airnya itu memenuhi sampai rumah aja tenggelam misalnya, atau banjir bah yang arusnya kenceng banget, itu menimbulkan ada insting dalam diri manusia untuk mengenali bahaya, bahwa ada batas yang mereka mampu untuk mengatasi. Dan kalau mereka melebihi batas itu, maksudnya ada batasan, orang itu mampu untuk mengatasi sesuatu. Nah, ketika batasan itu terlampaui, orang akan merasakan ada dorongan rasa takut, khawatir. Kemudian kita mungkin merasa merinding, kita mungkin merasa keringat dingin, mungkin juga rasa ketakutan yang sangat hebat bahwa ada sebuah kekuatan di luar diri kita atau di luar anak-anak itu, yang itu membuat mereka berpikir bahwa ada bahaya yang sangat mengancam. Ada bahaya yang sangat mengancam, yang itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dan itu akan sangat wajar ketika sangat wajar ketika itu membuat mereka merasa lemah,
muncul perasaan lemah, tidak berdaya, misalnya seperti itu. Jadi sangat wajar ketika anak-anak mengalami seperti itu ya. Nah, itulah kenapa perlu ada yang namanya terapi. Jadi pengalaman menakutkan, pengalaman yang tragis, atau pengalaman yang sangat tidak menyenangkan bagi anak-anak itu perlu diurai supaya itu tidak menjadi ganjalan membeku yang mengakibatkan anak-anak itu tidak bisa jadi ada sesuatu yang dipendam, ketakutan yang terus disimpan. Nah, perasaan yang disimpan, ketakutan, cemas, khawatir, kemudian perasaan tidak berdaya, ketika itu tidak dikeluarkan, itu akan mengendap di dalam diri si anak, dan nantinya mungkin akan muncul hal-hal yang kita tahu sebagai bentuk defense mechanism. Balik ke kita remind lagi psikoanalisisnya. Masih ingat defense mechanism? Mungkin anak akan merasakan fiksasi, misalnya fiksasi ketika muncul ada kejadian, misalnya kejadian masa kanak-kanaknya, itu akan memunculkan perasaan takut tertentu yang itu akan bertahan sampai dia dewasa. Sehingga kita mungkin ketika melihat orang dewasa, versi dewasanya nanti dia, mungkin kita akan menjumpai seseorang yang ketakutan karena hal-hal yang sepele. Jadi proses ketika fiksasi terbentuk itu yang diingat itu, anak itu mungkin nggak ingat kejadiannya, nggak sepenuhnya detil-detil itu ingat, tetapi terbentuknya sebuah ketakutan yang luar biasa itu akan menyebabkan fiksasinya, dan fiksasi itu akan memunculkan perilaku tertentu. Jadi ketika menjadi dewasanya mungkin kita harus menggali dulu, kok muncul perilaku seperti ini. Nah, perilakunya ini mencerminkan apa sebenarnya? Oh, ini mencerminkan fiksasi. Pernah terjadi sesuatu di dalam hidupnya yang membuat dia terpaku pada fase perkembangan itu. Bukan fase perkembangan ya, mungkin juga ada karakter tertentu, ada sifat tertentu itu yang dia nggak berkembang. Misalnya ada orang karakter bertanggung jawab, jadi seharusnya bertanggung jawab itu bertumbuh dari ketika tanggung jawab versi anak-anak menjadi versi remajanya, versi dewasanya. Jadi ketika versi dewasanya, seharusnya orang dewasa ketika dia dewasa, maka dia seharusnya mampu menunjukkan rasa tanggung jawab versi dewasa. Nah, tapi kalau ternyata ya ketika di masa dewasanya tanggung jawab itu tidak terekspresikan seperti seharusnya tanggung jawabnya orang dewasa, maka di situ itu sebuah clue bagi kita. Ada something sama si orang ini. Mungkin dia pernah mengalami sesuatu, karena seharusnya karakter tanggung jawabnya ketika dia dewasa itu sudah matang, sudah jadi, sudah bisa, mereka bisa mereka bisa menyesuaikan, bisa adaptif, bisa. Jadi kedewasaan itu kelihatan dari kematangannya, tapi kalau ternyata sampai dewasa unsur tanggung jawabnya tidak matang, nah ini akan menjadi ciri kepribadian yang bermasalah, dan cenderungnya memang akan muncul sebagai individu yang cenderung bermasalah. Nah, itu kenapa kejadian di masa kecil itu sangat perlu direhabilitasi. Jangan sampai pengalaman masa kecilnya itu membuat anak-anak tadi akhirnya mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik, kepribadiannya tidak bertumbuh sebagaimana mestinya, ya, karena pengalaman-pengalaman seperti tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah bingung?
Suara saya terdengar nggak sih? Dengar, Bu. Terdengar ya? Aku agak kecil, Bu. Oh, agak kecil. Ya, Mau nanya, Bu. ya silahkan. Kalau misalkan pengalaman Mm-mm. Bisa, sangat bisa disembuhkan, ya, sangat bisa disembuhkan dengan cara sedari kecil itu segera direhabilitasi. Catatannya itu. Mm-mm. Biasanya kalau rehabilitasi di masa dewasanya sudah muncul sebagai perilaku yang bermasalah. Biasanya terciumnya di situ, terdeteksinya. Jadi kalau di masa dewasanya kan ada perilaku-perilaku seharusnya orang dewasa itu seharusnya kan dewasa. Kematangannya, kepribadiannya itu muncul. Jadi orang dewasa yang kelihatan kekanak-kanakan ya itu perlu dicari tahu. Kenapa? Kenapa ada kepribadian kekanak-kanakan yang hidup? Ya, ini biasanya ciri seperti ini tidak langsung tampak. Susahnya itu tidak langsung tampaknya. Kenapa? Karena orang dewasa itu sudah lebih pintar daripada anak-anak.